Selamat pagi Ibu Tirsa dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 pada saat ini akan membahas terkait isu HAM dalam dunia kesehatan, yang mana pada akhir-akhir ini kasus pelecehan seksual dalam dunia medis sering terjadi dan menimbulkan keprihatinan. Tenaga medis yang seharusnya menjadi pelindung justru diduga menyalahgunakan kepercayaan daripada pasien. Kasus seperti ini mencoreng profesi dan juga menimbulkan rasa tidak nyaman dalam pelayanan kesehatan. Beberapa contoh kasus yang marak terjadi akhir-akhir ini dalam dunia kesehatan adalah PPDS, OBGYN, dan dokter gigi. Dan untuk membahasnya lebih lanjut lagi, kita akan menyaksikan podcast berikutnya. Halo semuanya, hari ini kita ada podcast nih yang bahas tentang isu pelecehan seksual di dunia medis yang melanggar HAM. Nah, di sini kita udah ada satu narasumber dari Mahasiswa Kedokteran. Boleh diperkenalkan diri, Kak? Halo semuanya, aku Tio. Saat ini sedang berada di tahap preklinik atau pendidikan kedokteran. Oke, salam kenal ya Tio. Hari ini kita bakal ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang di sini mengenai isu pelecehan seksual itu sendiri. Mungkin dari teman-teman boleh mulai. Oke. Jadi Kak Tio, akhir-akhir ini kan kita dikejutkan ya dengan banyak sekali berita tentang pelecehan seksual di dunia medis. Jadi pertama-tama kita mau tahu dulu nih pandangan dari Kakak sendiri tentang kejadian itu kayak gimana, Kak? Oke, mungkin sebagai mahasiswa kedokteran mendengar kasus dan melihat kasus pelecehan yang sedang marak-maraknya di dunia medis saat ini, jujur aja dari aku rasanya campur aduk ya. Ada sedih, ada takut, ada marah dan juga kecewa tentunya. Karena pada saat pendidikan kami diajarkan untuk menjadi tenaga kesehatan atau tenaga medis itu yang menjadi harus menjadi tempat yang aman dan juga nyaman untuk pasien sehingga mereka terbuka dengan kita dan kita bisa membantu mereka. Tapi dengan adanya kasus-kasus seperti ini itu kan seperti jadinya bom untuk kami karena hubungan dan relasi antara pasien dan dokter itu jadinya terganggu. Kalau bisa saya ambil contoh pada saat pendidikan ini kami belajar tentang etika dan konsen yang itu sangat penting untuk kami di profesi kami saat ini. Jadi belajar tentang etika dan konsen itu pada saat preklinik diharapkan bukan hanya sekedar dihafalin untuk ujian aja, tapi beneran diterapkan ketika nanti sudah aktif berada di rumah sakit atau di tempat-tempat kesehatan lainnya. Seperti itu. Menarik ya Kak Tio, bahwa Kakak sempat mention kalau misalnya di kedokteran ini Kakak belajar etika dalam profesi kedokteran. Nah sekarang aku penasaran Kak, sebenarnya peran yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mana di sini adalah mahasiswa kedokteran untuk bisa mencegah kasus-kasus seperti ini terjadi kembali itu gimana ya Kak? Oke, mungkin walaupun saya dan teman-teman saya masih berada di tahap preklinik dan kami belum aktif untuk berada di tempat-tempat praktik kesehatan, tapi saya rasa saya dan teman-teman itu memiliki tanggung jawab dari segi moral ya. Jadi mungkin dari sekarang kami bisa memulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu, seperti menjaga cara berinteraksi yang sopan, lalu menghargai batasan pribadi, dan kalau melihat ada sesuatu yang tidak pantas dilakukan tuh kami bukannya diam tapi ikutan bertindak seperti itu. Sebagai calon dokter saya rasa penting untuk membentuk budaya saling menghargai itu dan juga membentuk moralitas kami sejak dini sehingga nanti saat sudah aktif di tempat-tempat praktik kesehatan kami sudah terbiasa melakukannya seperti itu. Iya baik Kak, saya ada dengar Kakak mention mengenai etika profesi kedokteran sendiri. Nah untuk dari Kakak sendiri bagaimana pandangan Kakak mengenai dampak dari kasus pelecehan seksual ini terhadap kita? Oke, mungkin seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, memang dari kami tahap preklinik ataupun pendidikan ini kami sudah diajarkan tentang etika dan konsen itu, dan itu merupakan fondasi yang paling penting dan paling kuat untuk profesi kami. Jadi sebagai contohnya itu adalah seperti menghormati privasi pasien, lalu menjaga batasan fisik dan juga mengenali kuasa dari dokter dan juga pasien. Jadi kita harus tahu apa sih yang bisa dilakukan oleh dokter, apa sih yang bisa dilakukan oleh pasien, sehingga tidak adanya sehingga kita nggak melewati batas-batas tertentu seperti itu. Sehingga kalau melihat atau kita kaitkan dengan isu yang sekarang itu
ketika ada dokter ataupun tenaga kesehatan yang melanggar etika ataupun konsen ini, dampaknya itu sangat besar, baik secara sosial maupun moral tuh sangat-sangat berdampak. Oke, berarti secara kesimpulannya memang ya etika di dunia kedokteran itu sudah harus dipelihara sejak masih kuliah dan terus diterapkan hingga nanti berpraktek. Mungkin dengan hal-hal dan pandangan ini kita bisa berharap agar kasus ini jangan terulang lagi. Oke. Terima kasih Kak Tio sudah jadi narasumber. Terima kasih semuanya. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kita pada hari ini. Nah, sebelumnya kita sudah mendengarkan pandangan dari mahasiswa kedokteran. Yang selanjutnya kita mau mendengarkan juga POV dari salah satu narasumber kita yang gak kalah menarik, yakni Halo semua, saya Edward, saya merupakan mahasiswa FK. Saat ini saya akan membahas dari pandangan aspek psikologi pada kasus yang akan dibahas. Oke, Kak Edward. Jadi hari ini teman-teman saya yang ada di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kakak jawab berdasarkan pandangan kakak. Boleh, silakan. Baik, Kak, akhir-akhir ini kan sering terjadi kejadian pelecehan seksual, apalagi di bidang medis itu kan sekarang lagi banyak banget berita-beritanya. Nah, dari kakak sendiri, pandangan kakak itu gimana terhadap kasus-kasus ini? Nah, kalau dari pandangan psikologi, pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga medis ini merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Nah, dalam relasi pasien dan tenaga medis itu seperti bentuk asimetris, yang artinya adanya ketidakseimbangan yang dimana pasien itu lebih berada di posisi yang lemah dan rentan dan sangat mempercayai tenaga medis. Nah, ketika seorang tenaga medis melakukan pelecehan seksual, itu berarti dia menyalahgunakan kekuasaan, kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nah, hal ini itu sudah termasuk dalam abuse of power, yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, khususnya dalam kekuasaan seksualnya. Nah, jadi secara luas fenomena ini itu mencerminkan kurangnya pemahaman dan pendalaman nilai-nilai etika profesional dan HAM dalam pendidikan maupun di sistem kesehatan itu sendiri. Nah, maka dari itu edukasi tentang batas profesional, pelatihan kesadaran gender, dan juga sistem pelaporan yang aman itu sangat penting untuk mencegah hal ini terjadi. Oh, jadi begitu ya, Kak. Menurut kakak sendiri, bagaimana kakak dapat melihat peran pendidikan dan kesadaran psikologis dari seseorang untuk lingkungan medis itu sendiri? Apakah ada yang bisa dapat membantu untuk mencegah terjadi hal itu lagi? Nah, untuk kesadaran psikologis membantu individu mengenali perilaku menyimpang sejak dini dan mendorong respon yang tepat ketika pelecehan terjadi. Nah, selain itu pemahaman ini dapat menekan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas medis yang sering menjadi faktor risiko pada kasus terjadinya kasus pelecehan. Nah, oleh karena itu semakin tinggi tingkat literasi psikologis di dunia medis, maka semakin besar juga peluang terbentuknya lingkungan yang aman, profesional, dan juga suportif bagi seluruh pihak. Mungkin saya mau bertanya, di setiap kasus pelecehan seksual itu pasti ada korbannya. Nah, dampak apa saja sih yang bisa ditimbulkan terhadap korbannya? Nah, dampak yang bisa ditimbulkan pada korban sendiri itu, jadi korbannya itu bisa mengalami ada namanya post traumatic stress disorder atau disingkat PTSD. Bisa juga dia mengalami trust issue, bahkan bisa juga dia akan merasa bersalah pada dirinya sendiri padahal dia itu sebenarnya adalah korban. Nah, ada juga yang mengalami gangguan kecemasan, depresi, atau jadi menghindari perawatan medis yang diberikan. Nah, ini pasti tentunya bakal sangat bahaya untuk kesehatan mereka. Terima kasih Kak atas pandangannya. Menarik ya, kita di sini membahas juga tentang tingkat literasi psikologis dan dunia medis dan dampak-dampak yang ditimbulkan. Dan semoga dengan pandangan yang sudah diberikan oleh Kak Edward dapat mencegah terjadinya kasus seperti ini terjadi kembali di masa yang akan datang. Oke, sebenarnya kami mau mengucapkan terima kasih Kak Edward atas kehadiran dan pandangan yang sudah diberikan. Ya, terima kasih. Oke semuanya, kita sekarang sudah tiba pada sesi terakhir kita ya. Dan sekarang ini kita memiliki salah satu narasumber yang gak kalah menarik ya. Kita mau perkenalkan diri dulu. Kakaknya namanya siapa? Nama saya Gede Athena Putantara. Hari ini saya akan memberikan materi yaitu sudut pandang dari hukum. Oke baik Kak. Untuk beberapa menit ke depan, saya dan teman-teman saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kakak. Oke, boleh dimulai. Mungkin sebelum dari pertanyaan itu sendiri,
kita bisa tanya dulu apa pandangan Kak Gede mengenai kejadian pelecehan seksual yang terjadi saat ini. Pelecehan seksual kan dalam dunia medis ya, itu merupakan permasalahan yang sangat besar ya, tidak hanya melanggar dari hukum juga atau dari etis kedokteran, tapi ini juga bisa merusak kepercayaan dari pasien juga. Misalnya gimana? Nah, kalau di kita kan ada 4 etika profesi dokter ya, yaitu ada tidak merugikan, otonomi, terus manfaatkan, sama keadilan. Nah, itu saya akan jelaskan 4-4-nya ya. Kalau terus dari tidak merugikan itu ada jangan membahayakan pasien. Karena kalau membahayakan pasien, ini bisa berkaitan kayak seksual jelas. Nah, itu kayak contohnya gitu. Terus membahayakan dari bisa dari pandangan fisiknya juga, terus dari mentalnya dari pasien juga. Nah, terus ada juga kemanfaatan. Nah, dari manfaat ini kita harus wajib memberikan kebaikan kepada pasien. Ada juga otonomi. Kalau otonomi ini kita menghargai hak dan batasan dari pasien juga. Kayak misalnya kalau pasien menceritakan hal sesuatu itu harus menghargai karena kita harus obati juga kan, memberikan terbaik juga. Nah, terus ada keadilan. Nah, keadilan ini tidak membedakan pasien dan harus menjaga hak-haknya dia. Itu aja dari saya. Oke, mungkin secara hukum sendiri pelecehan seksual itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM itu dasarnya apa ya? Mungkin dari undang-undang gitu. Nah, kalau dari Undang-Undang Dasar ya, yang saya pelajari, yaitu ada pasal 28G, ya, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ada bunyi pasal 28G ya, ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu ada setiap orang berhak melindungi diri pribadi dan keluarga dan kehormatan dan martabat mereka. Terus ada pasal 28G ayat 2 itu bunyinya itu setiap orang tuh berhak untuk bebas dari penyiksaan dan pelakuan dari keterbatasan dan merendahkan dari martabat manusia. Itu aja. Mungkin ini sekaligus juga pertanyaan banyak orang di luar sana ya. Menurut kakak, hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku pelecehan seksual di lingkungan medis? Hukuman medis ya, kalau dari pelecehan seksual ya harus hukuman tegas ya. Karena ini, kalau hukuman tegas ini harus memberikan bukan dari profesi dokter kan, kita kan harus hormati, menjaga hak-hak pasien juga kan. Nah, itu harus hukum tegas karena kalau kita hukum tegas, otomatis kan banyak harus melanggar HAM kan, ada peraturannya banyak. Nah, sehingga profesi medis kan itu kan harus kayak ada etika dan pelayanan harus diperbaikan. Nah, berupa kayak pelecehan seksual ini bukan hanya merusak dari kita doang, tapi juga merusak kepercayaan dari pasien yang tersebut. Sama profesi dari kita misalnya kayak minta izin kepada praktik kepada rumah sakit, itu susah banget kalau kita melakukan kayak pelanggaran gitu. Itu susah banget karena kita udah melakukan melanggar HAM juga kan. Terus juga bisa kita juga bisa merusak dari kepercayaan pasien juga, bukan kepercayaan dari pasien tapi kepercayaan dari negara lain seperti kayak kita mau kerja itu susah untuk percaya karena kita sudah melanggar hukum. Wah, jadi begitu ya pandangan dari sudut hukum sendiri. Nah, Kak, terima kasih ya Kak sudah mau bekerja sama dan menjadi narasumber kita di podcast kita kali ini. Oke teman-teman semua, setelah kita mendengarkan 3 pandangan yang menarik dari narasumber-narasumber yang memang keren banget. Nah, kita belajar bahwa dari 3 pandangan ini memiliki pesan dan nilai yang sangat mendalam ya, bahwa kita semua dicanangkan untuk bisa bersama-sama mencegah terjadinya kasus ini di masa yang akan datang. Kita juga belajar tentang peran dari calon-calon tenaga kesehatan untuk bisa meningkatkan literasi psikologi ataupun bisa kembali memperdalam nilai-nilai etik yang dipelajari selama masa pendidikannya itu. Semoga dari kami semua yang ada di sini berharap bahwa setelah teman-teman menonton podcast ini kita semua dapat bersinergi untuk bisa mencegah kasus-kasus seperti ini dapat terjadi lagi di masa yang akan datang. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Sekian podcast dari kami kelompok 1 Pancasila kelas 1108. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan sikap yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih.